Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Inna Allah Ta'ala yahtajju yawmal qiyamah bi arba'ati anfus. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, sesungguhnya Allah berdalil atau menyampaikan bukti kepada 4 orang ala arba'ati, dengan 4 orang, ala arba'ati ajnas minan nas, kepada 4 orang manusia. Fa yahtajjullahu al-'azim 'ala al-aghniya bi Sulaiman ibn Daud. Maka Allah memberikan dalil, bukti atau alasan kepada orang-orang kaya dengan bukti Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Ka'an yaqulu lahum, di Allah berkata kepada mereka, para orang-orang kaya, lima taraktumul ibadah, kenapa kalian orang kaya meninggalkan ibadah? Fa in qalu, kalau orang kaya berkata nanti di hari kiamat, nahnu masyghulun min bil amwal wa bil mamlakah, kami ini sibuk ngurusi harta dan ngurusi kerajaan, kerjaan, bisnis dan lain-lain. Kalau mereka menjawab seperti itu, Allahu lahum, Allah akan menjawab ucapan mereka itu, fa ayyu mamlakah akbar min mamlakah Sulaiman. Kalau bahasa kita, kerajaan mana sih yang lebih besar daripada kerajaan Sulaiman? Perusahaan mana sih, usaha mana sih yang lebih besar daripada miliknya Nabi Sulaiman? Wa ayyu malin aktsar min malihi, harta siapa atau harta apa yang lebih banyak daripada hartanya Nabi Sulaiman? Kata Allah, wa huwa lam yatrukil ibadah, sedangkan Nabi Sulaiman tidak meninggalkan ibadah. Ini kalau orang kaya tidak ibadah, ngakunya sibuk dengan harta, sibuk dengan kekayaan, harta, bisnisnya, kerajaannya. Jadi Allah jawabnya gitu. Kalau bahasa kita, ente sibuk mana sih dengan Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman itu hadirin hadirat, saking kayanya, beliau ingin kasih makan seluruh penduduk di dunia, bukan hanya manusia. Jadi beliau izin sama Allah, ingin satu hari Allah libur, tak usah kasih makan. Beliau yang ingin kasih makan makhluk sedunia, manusianya, binatangnya, jinnya, semuanya. Beliau yang ingin kasih makan. Kenapa beliau sampai seperti itu? Saking kayanya. Bukan beliau sombong, tapi beliau ingin berbuat baik gitu. Akhirnya Allah kirimkan 1 ekor ikan. Ikan itu ingin makan bumi ini. Akhirnya Nabi Sulaiman sadar, ternyata beliau tidak mampu ngasih makan makhluk Allah SWT. Jangankan semuanya, satu makhluk Allah saja akan makan bumi dan isinya. Mana mampu Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman saking kayanya. Ratu Balqis, seorang pimpinan kerajaan dari negeri Sabah, memberi Nabi Sulaiman hadiah dengan utusan dari Ratu Balqis. Kata Nabi Sulaiman, kalian lebih membutuhkan hadiah ini. Kami sudah banyak dapat dari Allah. Tidak diterima Nabi Sulaiman. Ratu Balqis datang, masuk ke istana Sulaiman, diangkat bajunya gini. Ratu Balqis itu masuk ke istana Nabi Sulaiman, bajunya diangkat. Kenapa? Dia kira air. Dia kira lantai Nabi Sulaiman itu air. Ternyata batu yang kalau dilihat seperti air, tapi dia bukan air. Itu lantainya istana Nabi Sulaiman. Coba carilah sekarang kerajaan lantainya itu. Ini zaman dulu nih. Sekarang zaman teknologi tinggi belum ada macam itu. Nabi Sulaiman saking kayanya. Tapi kata Allah tidak sibuk, tetap ibadah kepada Allah. Nah, ini kaya tak ada, ibadah pun tak ada.
Dan macam itu namanya melarat dunia akhirat. Alhamdulillah dzalik. Sibuk-sibuk mana warung kopi. Kemudian wa yahtajju Allah Ta'ala 'ala al-'abid bi Yusuf. Dan Allah berdalil menyampaikan bukti kepada budak. Siapa buktinya? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf bukan budak. Artinya kalau ada budak, seorang budak misalnya, kalau dulu kan budak bisa jual beli. Kalau sekarang kan tak ada budak-budak, tak ada. Ya. Wah, dari punya anak, punya budak. Kalau dulu kan budak. Kalau sekarang misalnya ada orang, misalnya dia menjadi pembantu, tapi itu bukan budak ya. Bantu lah, katakan bantu-bantu rumah tangga gitu. Kalau dia berdalil sibuk, nanti Allah di akhirat akan jawab dia dengan Nabi Yusuf. Apa kata Allah? Ka'an yaqulu lahum, jadi seakan-akan Allah nanti itu menjawab mereka, lau lima taraktumul ibadah. Kenapa kalian, hei budak, hei orang yang sibuk dengan pekerjaan membantu-bantu, kenapa kalian sibuk? Kenapa kalian tinggalkan ibadah? Fa in qalu nahnu masyghulun bi khidmati sadatina. Kalau mereka menjawab, kami sibuk, tidak bisa ibadah, kami mengabdi atau kami bekerja dengan tuan-tuan kami tidak bisa ibadah. Wallahu lahum, Allah akan berkata kepada mereka, abdi Yusuf, hambaku itu Yusuf, yaitu Nabi Yusuf, tahta azizi Misra wa imra'atihi. Dia itu dalam kekuasaan, artinya di bawah kekuasaan Raja Mesir dan istrinya. Kata Allah, wa huwa lam yatrukil ibadah. Tapi Nabi Yusuf walaupun di bawah kekuasaan Raja Mesir dan istrinya, tapi Nabi Yusuf tidak meninggalkan ibadah, kata Allah. Jadi artinya tak bisa alasan. Orang alasan kaya sibuk dengan harta tak bisa ibadah, Nabi Sulaiman bagaimana? Gitu kan. Orang alasan sibuk membantu dan sebagainya, Nabi Yusuf bagaimana? Kemudian yang ketiga kata Allah, wa yahtajju 'alal marḍā bi Ayyub alaihissalam. Dan Allah memberikan dalil bukti kepada orang yang alasan sakit tak mau ibadah. Siapa Allah buktikan? Nabi Ayyub. Ka'an yaqul Allahu lahum, seakan-akan Allah ini menjawab mereka. Orang yang sakit tak mau ibadah itu, Allah akan berkata kepada mereka, lima taraktumul ibadah, kenapa kalian tinggalkan ibadah? Fa in qalu nahnu marḍā, kalau mereka mengatakan kami sakit, wallahu lahum, Allah akan berkata kepada mereka, abdi Ayyub, hambaku Ayyub itu, Nabi Ayyub maksudnya, maridha maradan syadidan, dia sakit parah, kata Allah. Wa huwa lam yatrukil ibadah, sedangkan dia tetap tidak meninggalkan ibadah. Artinya ente ini sakit separah apa sih sakit ente dibandingkan Nabi Ayyub, gitu loh. Orang yang sakit-sakit, saya sakit tak bisa ibadah. Sakit mana? Orang yang begitu-gitu tuh, ente apa tak ibadah? Tak bisa, sakit, siap-siap dia itu. Siap-siap di akhirat nanti ditanya sama Allah, kamu ini tak ibadah? Sakit ya Allah. Sakit mana ente dibanding Nabi Ayyub? Nah, tapi jangan salah dengar cerita. Kebanyakan sekarang ini kan kita mendengar Nabi Ayyub itu ceritanya sakitnya parah, sampai ada ular-ular gitu tuh. Kadang-kadang kita SD dulu tuh ada cerita-cerita di buku komik-komik jual-jual mama-mama kan. Apa? Nabi Ayyub sakitnya kena koreng, terus ada ulat masuk ke dalam daging. Nanti kalau wudu ulatnya dikeluarkan dulu, habis wudu masukkan lagi. Itu cerita bohong, semua itu bohong. Kalau bahasa penjelasan ampun, tak benar tuh. Kenapa? Karena di dalam kitab Aqidatul Awam disebutkan bahwasanya para nabi dan para rasul itu wajaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Disebutkan mereka itu para nabi dan para rasul itu boleh sakit, boleh, tapi bukan sakit yang parah seperti itu, ada ular ada apa, itu tak mungkin. Kenapa? Karena itu dapat membuat umat lari daripada dia, dan itu suatu sifat yang tidak
bisa terjadi kepada seorang nabi. Artinya seorang nabi itu bisa sakit, tapi bukan sakit yang dapat membuat umat lari dari dia. Jadi artinya Nabi Ayub yang diceritakan di buku-buku itu, yang masuk ulat itu semuanya ceritanya bohong. Karena dalam kitab Aqidatul Awam disebutkan begitu. Tidak ada nabi yang sakitnya seperti itu, karena dapat menjauhkan umat dari dirinya. Gimana beliau mau dakwah kalau beliau sakit macam itu? Nah, itu tidak benar. Kemudian, wa yahtaju Allah Ta'ala 'alal fuqara bi Isa, dan Allah akan menyampaikan dalil, contoh, bukti kepada orang-orang yang fakir, yang tak mau ibadah. Allah nanti akan jawab dengan bukti Nabi Isa alaihissalam. Ka'an yaqulullahu lahum, seakan-akan Allah akan menjawab mereka nanti itu, lima taraktumul ibadah, kenapa kalian tinggalkan ibadah? Fa in qalu nahnu masyghulun bi masyaqqatil faqri, kalau mereka berkata, ya Allah, kami ini kemana nak ibadah, ya Allah, hidup kami ini melarat, fakir miskin, kami ini susah beribadah, mau makannya payah, ya Allah. Kalau dia jawab seperti itu, Qalallahu lahum, Allah akan menjawab mereka, abdi Isa, hambaku tu Isa itu, kata Allah, afqaru man fil ardi, orang yang paling fakir di atas muka bumi ini, kata Allah. Wa huwa lam yamlik syai'an, Nabi Isa itu tidak punya sesuatu apapun, tidak ada dia miliki. Minat dunia, daripada urusan dunia, Nabi Isa itu tidak punya apa-apa. Falaisa lahu baitun, Nabi Isa tak punya rumah. Wala malun, tak punya harta sama sekali. Wala zaujah, tak punya istri lagi. Wa huwa lam yatrukil ibadah, dan Nabi Isa tidak pernah meninggalkan ibadah. Harta tak ada, rumah tak ada, istri pun tak ada, tapi beliau tidak pernah meninggalkan ibadah. Nah, tapi nanti Nabi Isa kan tidak meninggal nih. Nabi Isa kan diangkat oleh Allah ke langit. Nanti di akhir zaman Nabi Isa akan diturunkan oleh Allah ke muka bumi dan akan menikah dan akan punya anak. Dan Nabi Isa akan menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, nanti turun Nabi Isa. Nabi Isa belum, satu-satunya Nabi yang belum meninggal itu Nabi Isa. Nanti beliau diturunkan oleh Allah di akhir zaman, menikah dan punya anak. Nah, jadi itulah empat kata Nabi. Empat tak bisa alasan tidak ibadah. Empat ini tidak bisa alasan tidak ibadah. Apa tadi? Kalau orang kaya, alasan sibuk, Nabi Sulaiman. Kemudian yang kedua, kalau dia budak membantu, alasan sibuk, Nabi Yusuf. Kalau sakit, Nabi Ayub. Kalau fakir miskin, Nabi Isa. Itu Allah membuktikan bahwa tidak ada alasan seseorang itu tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sini disebutkan An Sa'ad bin Hilal rahimahullah, annal abda idza adnaba sara dza dzambin min Allah taala alaihi annal abda idza adnaba min Allah taala manna Allah taala alaihi. Bahwasanya kata Sa'ad bin Hilal rahimahullah, innal abda, sesungguhnya hamba, idza adnaba, kalau berbuat dosa. Kalau ada seorang hamba berbuat dosa, kata beliau, manallahu ta'ala alaih, Allah akan berikan kepada dia bi arba'i khisal, 4 perkara. Kalau ada seorang hamba bermaksiat, berbuat dosa, Allah akan berikan dia 4 perkara, kata beliau ini. La yahjubu anhu rizqa, Allah tidak tutup rezekinya. Allah tidak tutup rezekinya. Artinya rezeki tetap Allah berikan. Nah, jadi jangan menyangka ada orang maksiat, rezeki tetap lancar, bisnis tetap lancar, itu dia dapat rahmat dari Allah. Bukan. Itu namanya istidraj. Istidraj itu artinya kalau bahasa Pontianak itu diambol-ambol. Nah, terus kau buat maksiat, terus. Jadi sekali ya dia minyak sama Allah Taala. Jadi kata beliau, kalau ada orang pun buat maksiat, rezekinya ada Allah tutup, tetap terus mengalir.
memang dibiarkan sama Allah. Kemudian yang kedua, wala yahjubu anhu shihhah. Allah tidak tutup kesehatan untuk dia, artinya tetap sehat dia. Apa tambah kuat kadang-kadang. Memang istidraj. Biar maksiat terus. Tambah jauh orang bilang tadi. Kadang-kadang kan ada orang begini, maaf, orang begini. Masya Allah ya, lancar bisnis ente ini, berkah ini. Padahal dia solat tak ada, ngaji tak ada, maksiat dia. Masya Allah berkah ini. Berkah apa macam itu? Yang namanya rezeki berkah itu membuat dia tambah dekat kepada Allah. Membuat jauh kepada Allah bukan berkah, istidraj namanya. Balak. Tuh, yang kedua, Allah tidak akan cegah sehat, tetap sehat dia. Kemudian wala yadhhar alaihi dzambu. Dia tak merasa berdosa. Kenapa dia tak merasa berdosa? Bisnis tak lancar. Seakan-akan dia itu tak ada berdosa. Padahal dirinya tidak berdosa. Wala yu'aqibuhu ajilan. Ini. Dan Allah tidak menyiksa dia langsung. Allah tidak menyiksa dia langsung. Makanya banyak kita lihat kan, orang-orang yang tak solat, yang maksiat, sehat walafiat, bisnis lancar, tak ada apa siksa. Sedangkan ada orang yang taat, rajin ke masjid, luar biasa, baik sama orang, banyak bencana, banyak ujian, padahal dia udah baik sama orang. Nah ini orang ahli maksiat, kok sehat-sehat, bisnis lancar, tidak ada masalah, tidak disiksa sama Allah, terus lancar. Nah itulah tadi, orang yang maksiat, yang tidak dekat kepada Allah, tapi semuanya lancar, kerjaan, harta, badannya sehat, tidak ada masalah. Kenapa? Ingat tuh, itu istidraj, biar dia tambah jauh dari Allah SWT. Tapi kalau Allah sekali ngambilnya, habis. Siapa contohnya? Firaun. Kaya, harta banyak. Benar. Maksudnya kalau kita lama tak sakit tu hati-hati. Ya bukan kita minta sakit, tidak. Kita tak minta sakit, kita minta sehat walafiat. Tapi kalau lama-lama tak ada sakit, sehat, yang terus pusing pun tak ada. Biasanya kita adalah setiap bulan tu pusing, pilek ada. Ini dah berapa bulan apa aku tak sakit? Hati-hati. Fir'aun tu tak sakit, ujung-ujung aku Tuhan je. Fir'aun tu lebih parah daripada Iblis. Iblis tu sujud, Fir'aun tak mau sujud sama Allah SWT. Tuh, karena merasa hebat, tak mau sakit. Apa tak pernah sakit. Kemudian, nah, orang yang seperti itu tidak disiksa oleh Allah. Dia berbuat dosa, tidak disiksa langsung sama Allah, tidak. Dibiarkan. Terus makin banyak dosanya. Sekali Allah habis ni. Firaun sekali Allah habis ni. Langsung habis. Ya, tak sempat taubat lagi dah Firaun. Udah mau sampai di sini mau taubat, tak ada terima kan sama Allah matinya. Tersedak air. Mati. Dah tak sempat taubat lagi. Alhamdulillah. Jadi artinya dari kalam ini kita ambil kesimpulan bahwasanya hati-hati kalau sedang jauh dari Allah. Alhamdulillah. Tahu-tahu lancar-lancar ya nih rezeki ini, bisnis lancar, badan sehat, tak ada masalah, tapi dia sedang jauh dari Allah. Hati-hati, itu istidraj. Nah, sebaliknya, tapi beliau lah yang paling banyak ujian dari Allah Taala. Kita ini minta sehat dan afiat, tapi kalau diberi oleh Allah, dia apa kan? Sabar. Ingat Nabi Muhammad SAW. Kemudian, nih Nabi Adam, cerita Nabi Adam. Wahukia anna Adam alaihissalam qala, diceritakan bahwasanya Nabi Adam itu pernah berkata, innallaha a'ta ummata Muhammadin arba'a karamat ma a'taniha. Sesungguhnya Allah memberi umat Nabi Muhammad itu 4 karamah, kemuliaan yang mana saya tak diberi sama Allah. Jadi 4 kemuliaan ini Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, tapi tidak diberikan kepada bapaknya manusia, Nabi Adam. Ihdah, yang pertama kata Nabi Adam. Nabi Adam yang ngomong. Ihdah, yang pertama kata Nabi Adam, qabulu taubati kana bi Makkah. Taubatku diterima oleh Allah di Mekah.
tak boleh di tempat lain. Aku harus bertaubat di Makkah. Kemudian wa ummatu Muhammad, sedangkan umatnya Nabi Muhammad yatubun fi kulli makan fatuqbal taubatuhum. Umat Nabi Muhammad mau taubat di mana saja boleh, diterima taubatnya oleh Allah Taala. Nabi Adam taubat di Makkah. Tapi kita jangan salah pemahaman ya, jangan salah pemahaman. Para nabi, para malaikat itu tidak ada dosa. Mereka maksum, mereka maksumun. Ya, disebutkan dalam kitab Aqidatul Awam itu ismatuhum kasairil malaikah. Mereka itu para nabi dijaga oleh Allah seperti malaikat. Artinya mereka para nabi itu tak berbuat salah, tak berbuat dosa. Tidak. Beb, Nabi Adam tuh macam mana, Beb? Nabi Adam tuh dilarang oleh Allah makan buah khuldi. Kenapa beliau makan? Konsekuensinya kalau sudah makan buah khuldi, turun dari surga. Apakah Nabi Adam salah? Tidak, Nabi Adam itu tidak salah. Ingat ya, ingat nih, tanamkan dalam diri kita. Para nabi, para rasul dalam kitab Aqidatul Awam disebutkan mereka itu dijaga oleh Allah dari salah dan dosa seperti malaikat. Artinya sebagaimana malaikat itu tak punya salah, tak punya dosa, para nabi juga begitu, tak punya salah, tak punya dosa. Nabi Adam gimana? Itu beliau tidak salah. Ada sebagian ulama mengatakan Nabi Adam itu lupa kalau makan buah itu tak boleh. Nah, kita misalnya ini ada sesuatu yang dilarang, kita lakukan dalam keadaan lupa, dosa tak? Tidak. Puasa, ini Ramadan lagi, hari pertama puasa, tetangga sebelah masih jual nasi kuning. Pagi-pagi kita makan nasi kuning sepiring, lontong sepiring, bubur semangkuk. Udah kenyang, kopi segelas semua, udah kenyang, baru ingat, batal tak puasa kita? Tak ada. Kenapa? Lupa. Solat ni solat. Kita dalam perjalanan lupa, kita solat ni lupa. Tahu-tahu udah keluar waktu, baru ingat, belum solat. Dosa tak? Tak dosa. Kenapa? Lupa. Jadi lupa itu termasuk, lupa ya, bukan dilupa-lupakan nih. Lupa. Lupa itu tak dosa. Nah, ada ulama mengatakan Nabi Adam itu lupa kalau makan buah khuldi itu dilarang. Beliau makan, lupa, tak salah. Ada lagi yang mengatakan hasanatul abrar sayyatul mugarrabin, panjanglah pembahasannya. Di antaranya ada ulama yang mengatakan lupa. Nah, karena lupa Nabi Adam tak salah. Cuma konsekuensinya, peraturannya, kalau makan buah khuldi turun dari surga. Itu aturan. Turun lah beliau. Ada hikmah tak turun dari surga? Oh, tak ada turun dari surga? Ada gitu ni. Begitu. Tak ada Nabi Muhammad SAW. Kan itu sebab saja turunnya beliau tu terjadi banyak hikmahnya. Nah, kata beliau, saya taubat harus di Mekah, umat Nabi Muhammad taubat di mana saja diterima oleh Allah Taala. Yang penting roh belum sampai di kelongkongan, matahari belum terbit dari barat. Kemudian yang kedua kata beliau, wazania, yang kedua, anni kuntu labisan falamma asaitu ja'alani uryana wa ummatu Muhammad ya'suna uratan fayul bisuhum. Saya dulu, kata Nabi Adam, dulu saya di surga pakai pakaian. Nah, ketika saya melakukan itu, makan buah khuldi itu, Allah lepaskan pakaian saya. Umat Nabi Muhammad, mereka maksiat, ada yang telanjang. Maksiat telanjang. Tapi habis maksiat Allah kasih dia pakaian. Itu yang kedua bedanya. Allah kasih umat Nabi Muhammad, Allah tidak kasih kepada saya. Kemudian wathalitha, yang ketiga kata Nabi Adam. Ini di antara sekelumit daripada kemuliaan umat Nabi Muhammad ini. Kalau kita mau tahu kemuliaan umat Nabi Muhammad yang tak diberikan kepada orang lain, umat yang lain, ada satu kitab, kira-kira segini tebalnya. Nama kitabnya Khasa'isul Ummatil Muhammadiyah. Kekhususan umat Nabi Muhammad, yang mengarangnya Abu Yazid Muhammad Al-Maliki. Di dalam kitab itu disebutkan kekhususan umat Nabi Muhammad yang tak diberikan kepada orang lain. Saking banyaknya kekhususan itu, kurang lebih segini tebal kitab. Banyak sekali, tidak diberikan kepada orang lain. Nah, ini diantaranya. Yang ketiga kata Nabi Adam, lamma asaitu farraqa baini wa baina imraati. Ketika aku makan buah khuldi itu, aku dipisahkan oleh Allah dengan istriku.
Ya kan? Ketika turun di dunia, dipisah Nabi Adam dengan istrinya. Ketemulah di padang, ketemu di apa? Jabal Rahmah. Ketemu di situ. Wa ummatul Muhammad, kata beliau, sedangkan umatnya Nabi Muhammad ya'sunallaha, mereka bermaksiat kepada Allah, wa la yufarriqu bainahum wa baina azwajihim, tapi Allah tidak memisahkan dia sama istrinya. Maksiat-maksiat mana ada dipisahkan? Kadang-kadang dia sama istri pun maksiat. Tak ada yang bisa pisah dengan Allah tetap. A'udzubillahi min dzalik. Warabi'ah, yang keempat, anni asaitu fil jannah fa akhrajani minha. Aku, kata Nabi Adam, aku makan buah khuldi itu di surga. Saya makan buah khuldi itu di surga. Gara-gara itu Allah turunkan saya dari surga. Allah keluarkan saya dari surga. Wa ummatu Muhammad, sedangkan umatnya Nabi Muhammad ya'sunallaha ta'ala kharijal jannah. Mereka bermaksiat kepada Allah di luar surga. Di dunia kan maksiat di luar surga. Fayudkhiluhum fiha, tapi Allah akan masukkan mereka ke dalam surga idza tabu, kalau mereka taubat kepada Allah. Bayangkan tuh, itu tidak diberikan kepada Nabi Adam, hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Mereka taubat, mereka dari luar surga akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi jangan nak sombong. Jangan nak sombong. Nabi Adam itu sombong. Nabi Adam, iblis itu sombong, dalam surga dikeluarkan. Apalagi yang belum masuk surga sombong. Apa belum masuk surga? Nah, makanya dalam hadis Nabi Muhammad SAW pernah bersabda begini, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqal dzarrah min kibrin. Tidak bakal masuk surga orang yang dalam hatinya ada sombong walaupun sebesar biji zarrah. Biji zarrah itu di dalam tafsir disebutkan seperti kapas yang ditaruh di atas timbangan. Tak bergerak timbangan itu. Kenapa? Saking kecilnya, saking tidak ada bobotnya, saking tidak ada bobotnya, itu tidak ada menggerakkan timbangan. Nah, itulah biji zarrah. Nah, kalau mau gampangnya, kalau mau tahu besarnya biji zarrah itu, kalau mau tahu, kalau kita siang-siang atau pagi-pagi, ada rumah kita bolong, ada matahari masuk tuh, kan? Kadang-kadang ada debu-debu tu kan, kita tengok tu. Itu biji zarrah tu, sangat kecil ni. Kalau tak ada matahari tak bisa kita lihat. Ada matahari, itu biji zarrah. Kata Nabi, orang yang dalam hatinya ada sombong sekecil biji zarrah tak bisa masuk surga. Terus kalau dia orang beriman macam mana? Orang beriman kan bisa masuk surga. Tapi kalau dalam hatinya ada sombong, cuci lho neraka. Dicuci lho, dibersihkan lho hatinya. Dah bersih, rapi, dilipat, tak mau masuk surga. Alhamdulillah min dzalik. Makanya kalau masih ada sombong, tak bakal masuk surga. Kenapa? Yang ada di surga dikeluarkan, apalagi yang belum masuk. Alhamdulillah min dzalik. Jadi taubat. Umat Nabi Muhammad taubat bisa masuk surga. Syarat taubat, saya ulangi, syarat taubat ada 3. Menyesali, 1. Meninggalkan, 2. Berjanji pada diri sendiri untuk tidak mengulangi lagi di masa depan. Itu syaratnya taubat. Kalau dosa kita kepada Allah, kalau dosa kita ke sama manusia, tambah 1. Selain menyesali, meninggalkan, berjanji pada diri sendiri, bertekad untuk tidak mengulangi, tambah 1, kalau urusan dengan manusia harus minta ridho, minta ikhlas, minta maaf. Kalau tidak minta maaf, minta ikhlas, minta ridho sama manusia ini, Allah tidak akan maafkan. Kenapa? Karena urusannya sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita dengarkan azan.